Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang tiang muliakan dan yang tiang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para penghulu, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, saudara dan saudari tiang, jamaah pengajian lingkungan Karangtengah Ai Ampat, yang semoga tiang pelungguh senamian, tekicanan kesehatan, tekicanan kemudahan, tekicanan pertolongan, tekicanan keberkahan oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pembahasan elek malam niki terbahas setelah terbahas tentang rukun-rukun wudu, setelah terbahas tentang sunnah-sunnah wudu, insyaallah makin terbahas nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Napi hal-hal yang membatalkan wudu terbahas sesuai dengan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga antara beberapa madhab niki ada perbedaan. Antara madhab Imam Ahmad bin Hanbal kance guruna madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada beberapa perbedaan. Ya, insyaallah makin kejelasan beberapa perbedaan niki. Langsung karena mempersingkat waktu, pembatal-pembatal wudu niki apabila tiang pelungguh senamian gawe, maka wudu niki menjadi batal. Sak pertama adalah sugul sesuatu langan kubul kemaluan elek julu atau dubur kemaluan elek mudi. Nah, jadi napi jua apa-apa sak sugul langan kemaluan sak julu maupun sak mudi, mohon maaf tombong, maka niki membatalkan wudu. Entah sak sugul niki cairan atau sak sugul niki misalkan bebatuan sak kering atau kotoran atau misalkan cacing, biah, niki napi jua sugul langan kubul kemaluan sak julu maupun sak mudi niki membatalkan wudu. Walaupun sugul niki masih kering, dek nara aikna, dek nel basah, walaupun sak sugul niki barang sak kering, atau bahkan sugul angin doang niki membatalkan wudu. Mbe dalilnya bahwasanya hal-hal sak sugul langan kubul kemaluan le julu atau kemaluan le mudi niki membatalkan wudu adalah firman desida Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6, au jaa ahadun minkum minal ghaib. Salah satu adalah salah seorang dari tiang pelungguh datang atau sugul langan tempat buang air. Nah, amun tesugul langan tempat buang air artinya itu kodok hajat atau mohon maaf itu menek atau itu naik, maka niki membatalkan wudu. Kemudian hadis desida Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwasanya dengan
ngentut atau subul angin niki membatalkan wudu adalah oleh suatu hadis desida Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa jo para sahabat, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Bahasa desida Nabi, ndek najak terima salat tiang tunggus namian ik oleh desida Allah amun berhadas. Jadi amun tersembahyang, amun tersolat dalam kondisi itu hadas, ndek tersuci, maka ndek jak terterima oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke mulu. Nah, para sahabat berketuan, para sahabat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam berketuan, Nabi sak teparan hadas niki ya Rasulullah, mbe sak teparan hadas sehingga amun tersolat, amun tersembahyang dia terterima sembahyang te oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahasan desida Nabi sak teparan hadas niki adalah fusaun au burat. Nabi arti fusa niki angin atau napian entut sak ndek bersuara, au burat atau entut sak bersuara. Nah, niki angin doang sak subul langan dua jalan niki batalan wudu, apalagi barang sak cair atau barang sak keras. Misalkan ini tampak sengaja, misalkan mohon maaf tame kendeker subul-subul bersih kering, apakah batal wudu? Batal wudu. Sengak Nabi, sengak subul langan dua jalan, entah subul langan pendek te atau entah subul langan bawa, niki membatalkan wudu. Nah, terkait dengan hal-hal yang menimpa ibu-ibu tiang niki, ya teparan keputihan niki bagi ibu-ibu, masalah keputihan niki cairan putih atau bening, dan niki menimpa seluruh wanita selaku dengan nina mengalami yang namanya keputihan. Apakah keputihan niki suci atau najis, sehingga amun sampai kena celana dalam atau sampai kena kereng, apakah harus terganti atau enggak, atau kanggon tekadu sembahyang. Niki pembahasan terkait masalah keputihan. Pertama, apakah keputihan niki suci atau enggak. Kemudian masalah kedua, apakah keputihan niki membatalkan sembahyang atau membatalkan wudu atau enggak. Nah, terkait keputihan ada dua pembahasan sak perlu tahu. Pertama, hukumnya ya najis apa ya suci. Sak kedua, apakah keputihan niki batalan wudu atau enggak. Nah, niki harus tahu, terutama ibu-ibu atau saudari-saudari, sehingga niki adalah sesuatu yang terjadi mulazim, terus menerus elek dengan nina. Sak pertama, pembahasan terkait suci atau endeknya. Nah, pendapat sak pertama bahwasanya keputihan niki najis. Niki pendapat sak pertama, keputihan niki najis. Niki sebagian dari mazhab Hanafi, sebagian dari mazhab Hambali, atau sebagian dari mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwasanya keputihan niki najis. Sehingga amun kena pakaian harus terpupuk, atau terbisuk. Lagu pendapat sak kuat terkait keputihan niki menurut mayoritas niki adalah menurut sebagian besar paling luwek ulama sak paling luwek berpendapat bahwasanya keputihan niki ia suci. Berarti amun subul keputihan
Ndek temesti harus terbuka celana te, kereng te, rok te. Saya nggak napi, saya nggak ndek najis, ndek terperlu was-was mungkin. Oh menara keputihan, nah niki kanggun, napi arah sembahyang atau sholat dengan pakaian niki. Saya nggak pakaian niki ndek kena najis. Nah niki pendapat mayoritas. Nabi bahasa mayoritas sebagian besar atau ulama paling luwek berpendapat keputihan niki ndek najis atau keputihan niki Yesus suci. Nabi alasan pertama dalam sebuah kaidah fiqhiyah al-aslu fil asya at-taharah, hukum asal atau asal usul sesuatu niki adalah suci, kecuali arak dalil langan Quran atau dalil langan hadis dari Nabi yang menyatakan bahwasanya keputihan niki najis. Ternyata denara hadisnya atau denara dalilnya yang menyatakan keputihan niki najis, berarti tulakan jok hukum asal. Tapi hukum asalnya sesuatu niki hukum asalnya Yesus suci. Amun terkena ya haram atau ya amun terkena ya najis be dalilnya. Amun de ngarak dalilnya berarti Yesus suci. Niki pendapat mayoritas ulama sak menyatakan atau dalil atau pandangan ulama sak menyatakan keputihan niki Yesus suci. Kemudian sak kedua, amuna subul keputihan teh apakah batal ndek wudu? Pendapat mayoritas ulama yang terbanyak, yang paling banyak keluwean ulama sak paling luwe menyatakan keputihan niki membatalkan wudhu. Keputihan niki ya batalan wudhu. Seandainya misalkan setelah ngulu tiba-tiba subul keputihan, maka wudhu batal, harus wudhu malik. Lagu makin arak dengan mina yang diberikan ujian dan cobaan, keputihan niki sugul terus menerus. Lalang pir menit sugul, lalang pir menit sugul. Amun tejak misalkan ngulu, baru tengulu selesai ngulu batal, baru selesai ngulu batal, saya terus sugul, berhenti solusinya. Amun sekedar sekali dalam sejelo atau 2 kali dalam sejelo, niki amun sak misalkan sugul waktu sholat batal. Lagu makin jarak pir menit sugul, lalang pir menit sugul, sugul terus, dan niki luwe sak teuji oleh desida Allah keputihan marak niki. Nah, amun marak niki solusinya ada hukumnya marak dengan sak sulusul baul atau sak girang sugul netes air peneknya, atau dengan sak girang sugul entutnya sering anginnya, nah, sering keseringan terus menerus. Nah, amun dengan sak lalang-lalang pir menit sugul, lalang-lalang pir menit sugul, maka bahasa ulama dengan kondisi marak niki ya mulu waktu jak sembahyang. Jadi waktunya sembahyang niki atau nengulu terus kadu entah niki pembalut atau napi atau celana setelah niki sembahyang. Nah, amun sugul waktu sholat niki dimaafkan. Saya nggak napi karena kondisinya diuji dengan masalah niki. Jadi tidak masalah. Nah, saya nggak napi, saya nggak sugul terus menerus. Beda dengan saat sugul kadang kala mak sugul laun sore.
Nah niki amun salat musubul, maka niki harus batalan sembahyang dan ngulu malik. Lagu amun dengan sugul terus keputihannya, nah niki setiap sembahyang harus ngulu. Setiap sembahyang ngulu, amun sugul saat sembahyang niki dendek hiraukan, lanjutkan sembahyang sampai selesai, sampai tuntas. Nah niki berkaitan dengan keputihan. Amun arak sak berketuan, loh kan keputihan niki ya suci, angkat membatalkan wudu. Amun pendek wajar ya najis, amun kotoran tai misalkan ya najis. Amun keputihan niki kan bahasan ulama ya suci, lagu angkat batalan wudu. Maka bahasan ulama sak lain, mohon maaf, angin doang sak subul denara ruwene hanya ambu doang terus ya suci, niki membatalkan wudu, apalagi napiaran keputihan. Sehingga kaidahnya, ketentuannya bahasa ulama, segala sesuatu selaku sak subul langan kemaluan elek julu maupun kemaluan elek mudi niki membatalkan wudu. Nah niki kira-kira jelas nih terkait masalah keputihan. Keputihan beda, mani lain, beda niki. Mali lain malik, wadi lain malik. Niki keputihan niki khusus untuk dengan nina ibu-ibu maupun saudari-saudari. Insya Allah paham terkait dengan keputihan. Jadi yang simpulkan keputihan niki mayoritas ulama ya suci, lagu amuna subul membatalkan wudu teh. Nah, kemudian amuna tetap subul lalang-lalang pira menit, maka wudu setiap sembahyang, kemudian amuna subul saat sembahyang dendek tehirauan sampai selesai. Kecuali dengan sak subulnya jarang-jarang. Lemak subul, laun sore, laun kelem. Nah niki amuna subul saat sembahyang, arah idapna subul, maka batalkan sembahyang pada malah dengan sak subul. Napiaran angin atau yang batalkan sholat kemudian ngulu. Bapak-bapak dan ibu betiang yang dimuliakan oleh Sidi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal sak kedua. Jadi sak baru niki pembatal sak pertama. Pembatal wudhu sak kedua adalah telang akal. Telang akal ke pertama karena tinduk. Jadi tinduk niki membatalkan wudhu. Apalagi tenes. Nah, amun tetinduk niki membatalkan wudhu. Jadi hilang akal karena tinduk atau hal-hal lain, misalkan karena dia mabuk atau dia jogang atau dia ayan atau dia paleng, niki dia telang akalnya karena mabuk, karena dia jogang, tiba-tiba jogang. Nasallallahu salamu alaihi. Mudah-mudahan terjauhan langan penyakit niki. Atau misalkan dia ayan atau dia paleng, nah niki batal wudhu teh. Amunnya hilang akal teh karena tidur. Kecualian arak tinduk sampai membatalkan wudhu. Mbe niki tinduk dengan sak tokol, tinduk dengan sak tokol. Jadi ya tinduk dalam kondisi ya tokol. Mutamakin mak'adahu, ia masih tetap nempel tombongnya kance anak. Jadi dakak nenas amuna tinduk tetap tombongnya niki nempel kance anak, maka niki ndek ne membatalkan wudhu. Lagu amun wah paek, amuna misalkan tombongnya niki paek sampai natiaran sampai otaknya niki sampai dok bawa, akhirnya tombongnya niki taek langan,
langan tanah. Nah niki membatalkan wudu. Lagu amun tinduk tetap posisi tombong niki nempel kance keramik, kance tanah, maka niki ndekna membatalkan wudu. Sehingga marabasin desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahih. Kedua mata niki, al-ainu penentang niki, ia pengikat tali tombong niki. Basin desida Nabi, kedua penentang niki ia ikat. Tapi maksudnya selama tiang pelungguh senamian sadar, masih terjaga, masih temeleng, apa sak sugul, jangan tombong tu. Nah, ia berbahasa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua mata niki ia ikat. Faman nama sai tinduk, bahasa desida Nabi, fal yatawaddo, maka hendaklah mengulu. Amun tinduk maka hendaklah dia wudu. Sehingga Nabi, sehingga amun wah dik narak pengikat, kan niki ikat amun wah lepas pengikatnya, kemungkinan dik tetau barang sugul. Mungkin amun hewan amun teikat aman, dik njak lepas. Lagu amun lepas langan tali niki, wah macam lainnya melamang. Nah begitu juga bahasa desida Nabi, penentang niki ia ikat anggota badan niki, al-ainu wika'us sah. Penentang niki ia tali, bahasa desida Nabi, tombong niki. Maksud Nabi, selama ente berjaga, selama ente masih urus paham te Nabi jak sugul, maka amun tertinduk maka hendaklah kita berwudu. Kecuali tinduk sabarak baru niki, ia tetap nempel tombongnya kance tanah atau kance keramik atau kance tempatnya tokol niki. Kumbeknya apa perbedaannya? Mohon maaf, saya mungkin selapuan, mungkin pernah ngalami searan angin amun tertutup di meja sugul. Coba, mohon maaf niki, karena yang perlu jelasan, amun tertokol misalkan, entah elek kursi, entah elek jok, entah elek kasur atau elek napi, kira-kira amun tegak tampak angkat tombong tu di nini sugul. Amun tegak misalkan encen di nini, mesti terangkat baru nesu sugul. Nah niki ye bun base para ulama, amun masih nempel marak niki kemudian itu tidem, kemungkinan kecil niki jak sugul. Nah jadi amun masih nempel ndek ne batal wudu. Napi dalilnya hadis sak riwayatkan isi Imam Muslim kanci Imam Abu Dawud, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laik para sahabat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantadhiruna as-salah, yantadhiruna al-isya al-akhirah. Laik sahabat Nabi niki antehna solat isya sak terakhir. Jadi desida Nabi ulik. Nah para sahabat setelah solat maghrib niki yang nganteh ele masjid, mungkin sambil zikir, sambil baca Quran. Jadi antehna solat isya niki ele masjid sambil nunggu desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa desida Nabi niki akhirannya solat isya. Nah para sahabat sak nunggu solat isya niki hatta tahfiqa ru'usahum, sampai ngangguk-ngangguk otaknya. Niki sahabat desida Nabi ya anteh solat isya. Jadi sampai napi apa?
ngangguk ngantok. Niki basin Imam Muslim, basin sahabat, hatta tahfiqa ru'usahum. Otaknya sahabat-sahabat Nabi niki ya ngangguk ngantok. Nuna datang ke sida Nabi subuh langan natian pegedengannya jangan sembahyang, summa yusallun. Kemudian para sahabat niki langsung kepada ures, ndik lalu mulu, wala yatawabbaun, ndik pada mulu, langsung sembahyang. Nah, bahasa ulama hadis niki menunjukkan amun tertinduk dalam kondisi tokol, terus napiaran tombong niki masih nempel kance tanah, maka niki ndik batalat. Lagu amun wah kebalik jok kiri kanan atau julu sampai ngangkat, nah niki napiaran batal. Saya nggak dengan tinduk saknes niki ndek tahu napi sak sugul langan dugurne. Amun dengan sak marabaru yang sak tetep elek tamak niki dalam kondisi ya sadar doang, amun dia subulan ya sengke, apalagi dalam kondisi ya tinduk. Nah, jadi niki pembatal sak kedua. Arak kisah terkait masalah pembatal sak kedua niki, arak suku ulama pendapatnya bahwasanya tinduk niki ndek batalan wudhu. Kuat menyelisihi mazhab Imam Syafi'i. Tiang berpendapat tinduk niki napiara ndek membatalkan wudhu. Sopok jelo elek masjid, tokol elek samping dengan tinduk. Nah, dengan sak tinduk niki tampak sadar, ndekne sadar sugul lah anginnya. Nah, nuna ngebang langsung maju dengan niki jok sok saplin tama kebadak isi syekh niki. Oh, sida baru sida ngentut, wudhu dia batal, keras, pagah dan melet, ndek batal, yang akhirnya sejak niki syekh niki rubah pendapatnya. Sak sebelumnya dengan tinduk ndek membatalkan ngulu, akhirnya rubahnya sejak natian pengalaman niki. Setelah kejadian niki rubahnya pendapatnya bahwasanya tidur niki membatalkan wudhu. Saya nggak napi, saya nggak ndek sadar apa sak subuh. Nah, niki dengan tinduk niki ndek tahu. Nah, makanya arak suku hadis langan desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum minan naum, amun tiang pelungguh ures langan tidem te niki bahasa desida Nabi, amun te ures tidem falyaghsil yadahu salatan, sedekman terdemak air, misalkan jateng ulu sedekman ures tetinduk malam, sedekman tengulu tama air jok ember bisuk dulu isi baun tekadu penyedokan betul bisuk atau baun tekadu keran, ndak langsung tama jok ember atau bak. Niki basin desidi Nabi, fa innahu la yadri aina batat yadah. Sengak basin desidi Nabi, side sak tinduk niki ndek de tau embe lain ngelamang dua iman, apakah pas tinduk demak ke kotoran atau najis atau napi. Nah, kesebutan dalam kitab Suratul Iqab liman khalafas sunnah wal kitab oleh seorang ulama di negeri Yaman yang bernama Muhammad bin Musa. Jadi menceritakan tentang dengan saipagah. Wah, dek mele setiap na uras tinduk dek mele besok imane. Ia menentang hadis niki nabi alasan saya nggak tiang amun tiang tinduk tau tiang belina nyontok belina ngelamang iman tiang dek mele besok imane. Akhirnya pada suatu hari
Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan niki napiaran sopok jelo tinduk budena sadar imana niki tamejok dalam tombong wal iyadzubillah. Jadi kesebutan dalam kitab Suratul Iqab. Napi artinya balasan atau siksa yang dipercepat, yang disegerakan bagi dengan sak nantang Al-Quran atau nantang desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tantang wah aku tahu dinikmati oleh hadis niki. Niki pembatal sak kedua, pembatal sak ketelu, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Napiaran ia bersentuhan, berdaitan. Niki kulit dengan nina kanca dengan mama sak ndekna mahram. Nah, bisa keparan mahram niki. Nah, ina aman te tapi balik te niki mahram jok atas. Semeton te, semeton kandung atau semeton sebapak atau semeton niki atau tua te atau bibi te niki mahram. Atau anak te bayin te niki mahram. Nah niki atau simpelnya sak keparan mahram niki sak ndek te kanggo merari kanci iye. Nah, sai-sai sak ndek te kanggo merari kanci iye, maka niki mahram te amun te bersentuhan ndek ke batal wudu te. Nah selama te kanggo merari kanci iye berarti ndek mahram te. Ndek mahram amun te bersentuhan batal. Misalkan pisak te niki ndek ne mahram sehingga anggun merari kanci pisak amun bersentuhan batal. Nah, niki sak kedua sak ketelu bersentuhan laki-laki dan perempuan dengan ketentuan ndek narak penghalang, ndek narak pelapis. Amun narak pelapis kain atau napi juga misalkan, nah, niki ndek membatalkan. Jadi amun arak pelapis. Kemudian syaratnya saat kedua nina mama niki dek napiaran telah mencapai usia balik atau amun te demak menimbulkan syahwat. Nah, niki ketentuannya. Napiaran usianya dekman usia balik atau usianya sudah balik atau amun demak niki menimbulkan syahwat. Nah niki amun bersentuhan maka niki membatalkan wudu. Berembe dengan senina. Senina niki kan napiaran ibu-ibu misalkan bapak-bapak senina temesak. Apakah setelah tengulu kanggon te bersentuhan atau bersentuhan membatalkan wudu? Dalam mazhab Imam Syafi'i semama sak sentuh senina setelah nengulu niki membatalkan wudu. Sehingga senina niki walaupun menjadi mahram dalam perjalanan karena sudah dinikahi, lagu niki termasuk yang halal dinikahi dari amun bersentuhan dalam mazhab Imam Syafi'i kanthi senina mesak niki membatalkan wudu. Berembe dengan hadis Nabi. Arah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis niki sahih. Desida Nabi sallallahu alaihi wasallam nyentuh naina ibunda Aisyah atau pernah desida Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya setelah disedok senina setelah nengulu. Nah niki menunjukkan bahwasanya mencium atau memegang dengan nina senina mesak ndek membatalkan wudu. Nanti jawaban ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i terkait hadis niki merupakan khusus atau kekhususan desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki khusus desida Nabi. Berarti amun desida Nabi setelah nengulu sentuh senina, sedok senina niki ndek batal. Amun itu sentuh senina setelah temulu kesalaman jok masjid dulu.
Niki dalam mazhab Imam Syafi'i batal. Niki menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Adapun Nabi dalilnya lamastumun nisa, sekedar kebersentuhan. Dalam surat Al-Maidah lamastumun nisa. Bahasa Imam Syafi'i bersentuhan. Nah, saran bersentuhan niki cukup kita berdait kulit ganti kulit niki membatalkan wudu. Kemudian sak terakhir, pembatal sak terakhir niki adalah sak keempat. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i 4 sebutan. Dalam mazhab lain ada tambahan lain, yaitu menyentuh kemaluan. Itu sentuh napiaran kemaluan. Kadu tabi, yang contoh kadu niki telapak tangan, baik kemaluan mesak atau kemaluan dengan, mohon maaf mungkin semama atau senina, amun sentuh kadu niki tabi telapak tangan niki maka batal. Lagu amun sentuh si niki sin sentuh ndik batal. Baik saat sentuhan mesak, misal mohon maaf ia tersentuh si niki misalkan genitan niki sin kau ndik batal. Lagu amun sentuh demak langsung isi niki adik niki batal. Misalkan genitan kawaknya batal niki. Terus yang kedua sentuh halaqatu duburihi, mohon maaf napiaran langan sugul kotoran niki. Halaqah niki sak kombol sak loang niki dia sentuhnya isi, misalkan isi niki maka batal. Amun sekedar tombongnya ndik napak sentuh langan sugul niki ndik batal. Dengan ketentuan dia sentuh langsung. Lagu amun misalkan langan luah kereng, luah celana, luah rok niki ndik batal sehingga arah lapis. Sak batal niki dia langsung sentuh kadu telapak tangannya. Amun kadu mudi, mohon maaf misalkan genit lalu osok nih isi niki. Nah, ele mudi bagian niki ndik batal. Nah, niki napiaran pembatal sak keempat. Marabasin desida Nabi man massa zakarahu falyatawaddo. Basin desida Nabi hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Hadis niki sahih. Sai pegel, sai sentuh, sai demak kemaluannya. Zakarahu kemaluannya. Maka falyatawaddo, maka harus berwudu. Sehingga Nabi, sehingga wuduknya sak teparan menyentuh niki demak niki amun kadu demak kadu telapak tangan. Amun sentuh isi sak mudi niki harus perhatian. Sentuh isi bagian mudi niki ndik batal wudu. Nah, sak terakhir sebagai tambahan faidah berembe mangkinkan kupi luak. Kupi luak niki sugul langan napiaran langan tian ujat. Luak aran uluak niki kan namun bahasa itu ujat nggih. Luak niki kopi luak. Biasa kopi luak niki menurut ahli kopi sak demen ngopi ya maigati, bahkan harganya ya mahal sehingga ia jarang-jarang. Nah, berembe hukumnya apakah kan niki sugul langan kotoran, sugul langan tian napiaran ujat binatang. Menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya, niki teparan mutanajis. Ye sugul lagu dalam kondisi ye kering, amun temanfaatkan tebisuk kemudian teolah niki suci, menjadi suci. Kecuali misalkan tolang niki ye lebuh nyampur bujari kotoran, nah niki ndek bau suci. Lagu amun masih menggumpal, masih tegen utuh, marak saentan tame sugul-sugul masih utuh. Nah niki dalam mazhab Imam Syafi'i dan di fatwa MUI Indonesia niki hukumnya
Nabi arah halal dikonsumsi. Maka arak kopi luwak seasli niki mahal menurut ahli kopi yang baik. Amun desa dia kira ngopi dia tahu beda desa kopi mahal atau mudah. Wallahu alam bissawab. Niki dalam mazhab Imam Syafi'i. Elek dalam mazhab Imam Hambali arak tambahan. Nabi tambahannya amun kekeloran daging unta. Dalam mazhab Hambali amun kekeloran daging unta niki membatalkan wudu. Niki mazhab Hambali. Lalu dalam mazhab Imam Syafi'i ndek. Mungkin misalkan arak dua mazhab. Mazhab sababase napiaran daging unta niki jangan unta niki batal wudu. Kance mazhab Syafi'i berpendapat memakan daging unta niki tidak membatalkan wudu. Nah kira-kira mungkin niki dua mazhab niki pada keloran daging unta. Nah, sak mazhab Imam Syafi'i selesai keloran unta niki pokol langsung. Ndik ngulu. Sak mazhab Hambali pokol, lalu ngulu, komat. Nah kira-kira kanggo ndik. Sak mazhab Hambali niki jari makmum elek mudin sak bermazhab Imam Syafi'i yang berpendapat daging unta niki ndekne batal, sedangkan menurut mazhab Hambali niki ndekne batal. Bu tiba-tiba sak maju dari imam niki mazhab Syafi'i baru entah keluar daging unta, sedangkan menurut makmumnya ini batal sehingga keluaran daging unta. Ambon dek. Nah dalam masalah niki sah dengan sahabat pendapat daging unta niki napiaran membatalkan wudu, kemudian imamnya pendapatnya ndek niki sah berjamaah kedua. Nah jadi napiaran kanggo berjamaah ilmudin dengan sak bermazhab Syafi'i sak ndek ngulu karena keluaran daging unta. Sehingga imam niki berkeyakinan wudunya ya tetap sah. Ya tetap sah sehingga keluaran daging unta menurut mazhab Syafi'i tetap sah wudu, maka boleh dia berjamaah. Wallahu a'lam bissawab.